Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di DA Talk, di mana di acara ini kita memiliki semboyan sajikan narasi berbagi inspirasi. Kita akan ngobrol dengan beberapa tamu undangan yang kita undang, di mana dari obrolan-obrolan kita diharapkan memberikan sebuah cerita. Dari cerita-cerita itu akan menjadi semangat bagi para pemirsa yang menyaksikan acara ini. Sudah hadir bersama kita salah satu siswa berprestasi dari SMP Muhammadiyah Darul Arkom Karanganyar. Bagaimana properti yang ada di depan kita nanti akan kita jelaskan secara satu persatu. Dan di samping kita, silakan bisa memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Bima Damar Saputra. Saya dari SMP Muhammadiyah Darul Arkom Karanganyar. Kelas 9B. Kelas 9B. Nah, kalau dari episode sebelumnya kita ngobrol dengan siswa dari kelas 8F, kali ini kita ngobrol dari siswa kelas 9B. Di mana Bima ini baru saja menjuarai Krenova tingkat kabupaten Karanganyar ya. Di mana sebagai informasi bahwa Kabupaten Karanganyar ini memiliki sebuah event yang diberi nama Krenova, kreasi dan inovasi ya. Dan ada dua kategori ya. Kategori pelajar dan masyarakat. Dan Bima ini otomatis mengikuti kategori pelajar. Di mana di Krenova ini Bima berhasil mendapatkan juara 3. Nah, di depan ini ada pialanya ini. Jadi juara 3 lomba Krenova kategori pelajar Kabupaten Karanganyar tahun 2022. Nah, tentu kami mengucapkan selamat yang pertama. Baik, Bima, kita nanti akan ngobrol dengan alat yang ada di depan kita. Sebelumnya, dari mana kenal Krenova? Atau kok ternyata Karanganyar punya Krenova? Di situ saya sering lihat search di Google. Nah, itu atau Facebook lah. Nah, di situ saya kok bisa ada seperti event dari Solo Pos. Nah, itu saya berusaha melihat ini itu apa, kreasi inovasi itu apa, dan ya akhirnya saya mengikuti. Oke. Dengan kemudian alat inilah yang kemudian dilombakan ya. Jadi di Krenova itu kan peserta harus memiliki ide atau inovasi tertentu, baik itu di bidang pangan maupun di bidang teknologi. Dan Bima mengambil bidang teknologi terapan. Oke, di hadapan kita ini apa, Bima? Perkenalkan, ini adalah si elang lawu, yaitu Electronic Emergency Lock Automatic Navigation Guard. Oke, pelan-pelan. Namanya si elang lawu. Elang lawu itu merupakan singkatan dari Emergency Lock Automatic Navigation Guard. Wah, rada ribet sidik iki. Nah, oke. Ini jadi itu namanya ya, diberi nama elang lawu, khas Karanganyar banget. Dan alat ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk melacak dan mengetahui keberadaan kendaraan kita secara real time. Dan ini bisa mengontrol kendaraan kita saat hilang atau dicuri dari jarak jauh. Oke, berarti secara sederhana saya menyimpulkan bahwa alat ini adalah alat tracker, alat pelacak. Alat pelacak. Oke. Mengapa sih Bim kemudian muncul pemikiran saya buat alat pelacak aja deh dibanding buat alat-alat yang lain? Karena di sini kan otaknya dari smartphone ya Pak. Jadi saya itu dari kecil seneng banget otak-atik handphone. Dan ya saya coba searching juga dari berbagai macam artikel lah. Nah, di situ ternyata di handphone itu di bagian nada dering itu mengandung arus listrik. Di nada dering ada arus listriknya. Ya, jadi saya coba bertanya kepada bapak saya karena bapak saya juga suka otak-atik barang elektronik lah. Nah, Bapak Bima, Pak Widada mendapatkan salam dari putranya. Oke, karena Papa juga paham masalah seperti itu. Terus? Ya, kata bapak saya,
Ya bisa, itu bisa untuk mengontrol arus listrik di berbagai macam ya seperti alat-alat apa gitu. Nah, saya coba berpikiran kenapa nggak menggunakan pelacak aja, karena pelacak itu gampang banget cara pengaktifannya dan cara penerapannya. Oke, jadi berasal dari senang otak-atik HP, Ya. kemudian di rumah ada HP yang tidak terpakai, ya. Karena mungkin Bima atau siapalah anggota keluarga itu HP-nya harus di-upgrade, ya, ganti HP, akhirnya ada HP yang tidak terpakai. Kemudian ternyata ada fakta bahwa nada dering itu mengandung arus listrik. Lah, mengapa tidak dijadikan alat pelacak, ya? Oke. Ini kan otomatis untuk melacak kendaraan. Ya. Melacak kendaraan yang hilang, entah itu tercuri atau ya kebanyakan kendaraan hilang ya tercuri lah. Mau apa lagi ya? Kendaraan kita hilang, kalau tidak tercuri maksudnya lupa naruh ya. Oke. Tapi bisa loh ya, lupa parkir. Ya, itu bisa diaktifin nada deringnya, jadi itu akan bunyi. Nah, jadi kan bisa ya kalau kita ke supermarket, biasanya lupa parkir kendaraannya di mana. Oke, nanti kita bahas. Ini cukup menarik. Jadi kan intinya alat ini akan dipasang pada kendaraan. Ya. Ini kan alat pelacak. Bedanya ini dengan alat pelacak yang sudah ada apa toh Bima? Kalau untuk alat pelacak yang sudah beredar itu harganya ya bisa dikatakan 4 kali lebih mahal. Oke, yuk kita bandingkan alat pelacak yang ada tanpa sebut merek ya. Takutnya nanti buntutnya cukup panjang. Alat pelacak yang ada, kita ngomong pelacak kendaraan ya. Alat pelacak kendaraan yang sudah ada di pasaran itu kira-kira rentang harganya berapa? Untuk alat pelacak saja, hanya untuk melacak kendaraan saja itu membutuhkan biaya ya sekitar 1 juta sampai 1.500.000. Kalau untuk yang pelacak dan dapat mengontrol kendaraan kita dengan cara mematikan, itu rentan harganya 2 juta sampai 3 jutaan. Cukup mahal ya. Jadi berarti hanya ada alat yang hanya untuk melacak dan ada alat yang bisa melacak dan mengendalikan, mengontrol kendaraan kita. Oke. Dan alat kamu ini bisa sampai ke arah melacak dan mengontrol. Melacak dan mengendalikan kendaraan yang hilang. Oke. Harganya di sini handphone bekas ya. Handphone bekas ini saya beli dengan harga 300.000 dengan komponennya itu kalau untuk komponen cuma 20.000. 20.000? Termasuk ini apa tuh kita menyebutnya ini mobil ini? Ya apa ya? Seperti remote control. Remote control, dan ini mudah kita dapatkan di online shop. Online shop. Oke, di toko-toko daring ya, toko-toko online bisa dengan mudah kita dapatkan. Oke. Total harganya sekitar, kalau untuk total pembuatan ini itu untuk handphone 300.000. Untuk komponen 20.000, untuk sirine itu kurang lebih 30.000, dan untuk replika kendaraan prototipe kendaraannya 150.000. 150.000 berarti sekitar 500 ribuan lah ya. Sekitar 500.000 sudah ada jadi alat pelacak. Dibandingkan dengan tadi yang ada di pasaran harganya bisa sampai 2 juta bahkan mungkin 3 juta ya, yang sampai tahap bisa mengendalikan kendaraan yang dicuri, yang hilang itu. Baik, harga sudah. Kemudian cara kerjanya Bima, coba terangkan. Untuk cara kerjanya di sini otak dari rangkaian ini berupa smartphone. Smartphone yang ini ya? Ya, smartphone ini. Nah, smartphone ini akan kita tanam akun Samsung Cloud maupun Google account. Oke, berhenti di sini dulu. Kita pelan-pelan karena banyak penonton kita yang mungkin sedikit runyam memahami, termasuk saya tidak begitu paham masalah beginian. Oke. Handphone menggunakan akunnya Samsung Cloud. Samsung Cloud. Mengapa pakai Samsung Cloud? Karena di sini saya menggunakan handphone merek Samsung. Dan kenapa saya menggunakan Samsung Cloud? Karena Samsung Cloud itu lebih terjaga privasinya, Pak. Lebih terjaga privasinya. Oke, disclaimer bahwa kita tidak ada hubungan apapun dengan perusahaan Samsung ya. Karena ini qadarullah, kebetulan Bima menggunakan HP-nya bermerek Samsung. Jadi menggunakan Samsung Cloud karena lebih terjaga privasinya dan gampang penggunaannya. Mudah penggunaannya. Oke, yuk lanjut. Otaknya berupa smartphone. Smartphone. Rangkaian ini diaktifkan oleh aki, tetapi kita di sini
menggunakan sebuah baterai. Oke, pada kendaraan otomatis terhubung dengan aki karena di Ya. kendaraan kan tidak ada baterai. Ya. Karena di sini tidak mungkin kita bawa aki, maka kita ganti dengan Baterai. baterai. Oke, yuk. Aki ini akan membagi dengan bantuan power supply regulator, Pak. Jadi, Power supply regulator. Oke, yes. Nah, Nanti power- semoga bagi yang tidak paham apa itu power supply regulator, termasuk saya, nanti bisa searching di Google cara kerjanya, bagaimana pengoperasiannya. Oke, jadi ada mana itu power supply regulatornya? Kalau untuk power supply regulatornya itu ini, Pak. Oke, ditunjukkan ke kamera. Oke, jadi itu adalah power supply regulatornya. Oke, terus? Nah, power supply regulator ini akan membagi arus listrik ke smartphone dan ke relay. Relay, fungsi relay? Fungsi relay ini untuk mematikan atau memutus arus listrik pada kendaraan. Oke, berarti ketika pengaplikasiannya di kendaraan bagaimana? Untuk pengaplikasiannya, nah saat mobil kita hilang atau dicuri dari jarak jauh dan kita tidak dapat mengetahui keberadaannya. Ya iyalah, Nah, namanya iya. dicuri nggak tahu tuh keberadaannya. Nah, itu kita bisa mendapatkan informasi dari smartphone melalui bantuan satelit. Nah, dari informasi dari satelit itu kita bisa baca melalui PC, laptop, atau handphone yang lain yang terkonek oleh internet lah. Oke, berarti syaratnya HP atau PC atau laptop yang digunakan untuk melacak itu terkoneksi dengan internet. Iya. Oke, yuk. Dengan itu kan ada 3 informasi ya dari akun Samsung Cloud. Jadi kita masukkan email, password yang akun Samsung Cloud di sini. Oke, password yang ditanam di alat ini. Ya. Iya, oke. Nah, email dan password yang sudah ditanam di sini kita masukin ke situsnya. Ya, situs Di web Pin ada? My Mobile. Oh, Pin dari My Mobile. Samsung. Oke, dari Samsung. Nah, di situ kan ada 3 informasi ya. Yang pertama meriset handphone. Kedua, keberadaan kendaraan kita. Secara real time. Iya, secara real time tentunya. Dan yang ketiga, pengaktifan nada dering. Pengaktifan nada dering. Oke. Di sini yang kita manfaatkan yaitu pengaktifan nada dering. Dengan bantuan nada dering ini kita bisa mematikan arus listrik kendaraan kita. Dengan cara tinggal memencet nada dering yang sudah tersedia di situs. Kita tinggal mencetnya. Nah, itu otomatis kendaraan kita akan mati dengan bantuan relay tersebut. Selain mati, kendaraan itu ngapain lagi? Maksudnya kan kendaraan kita dicuri nih. Ya. Jalan. Ya. Kemudian kita matikan dari jarak jauh. Akhirnya mati atau ada efek lain? Maksudnya apakah kendaraan itu tiba-tiba lampunya nyala atau bagaimana? Kalau itu saat kendaraan kita mati, otomatis sirine itu akan berbunyi, Pak. Oke. Sirine yang ini akan berbunyi atau sirine mobil lah. Sirine yang mobil. Biasa pakai kunci itu. Kita praktekkan ya, biar nanti pemirsa yang menyaksikan itu lebih paham. Jadi ini adalah prototipenya, prototipe di kendaraannya. Nah, jadi mobil remote control ini prototipe kendaraan yang ditanam alat temuan Bima yang bernama Elang Lawu ini. Jadi nanti coba kita jalankan, coba kita simulasikan bagaimana cara kerjanya. Silakan Bima. Saya takut nanti tiba-tiba mengeluarkan Kalau nada. ini kan mohon maaf dipegang bisa, Pak. Soalnya ini kalau nyuruh. jalan kalau jalan bisa Jatuh. jauh ya. Oke lah, oke. Berarti kita ibaratkan sabar. Oke, kita ibaratkan kendaraan ini sedang tercuri, sedang punya masalah apa sama saya? Kita ibaratkan sedang jalan ini tercuri. Terus kita kontrol dari HP yang kamu pegang. HP-nya ditunjukkan ini. Dan cara kita mematikan? Tinggal kita pencet start. Pencet start. nada Ulangi Bima dari awal kan bingung. Dimatiin dulu. Oke, matiin dulu. Oh, dimatiin. Nah, ini. Itulah kenapa saya tidak mau megang. Oke, dari awal. Ini tercuri nih. Hilang. Ya, hilang. Terusan kita bisa melacaknya lewat situs Fine. Ini sama-sama nggak bisa bahasa Inggris ya. Fine. Find Ya, ini temukan my mobil saya.
Ribet banget ini aplikasi. Kapan-kapan kita butuh aplikasi atau alamat dengan bahasa Indonesia. Iya. Oke, yuk. Siap. Nah, di sini kan ada informasi. Yaitu pengaktifan nada dering, lalu meriset handphone dan keberadaan kendaraan kita. Oke, kendaraan jalan nih. Ya, kendaraan jalan. Bismillah. Nah, di sini nada deringnya kita kendaraan siapin. jalan. Kalau untuk mematikannya kita tinggal pencet start. Ya, otomatis akan mati. Nah. Ya, cukup. Ternyata jalan lagi ya. Tuh, ekspresi saya lucu. Nah, jadi ketika dimatikan otomatis kendaraan akan mati dan sirine nyala. Oke, ini menjadi pertanda dan kita bisa menemukan kendaraan kita terletak di mana. Tapi kalau kendaraan dicuri dalam keadaan mati, Bima, gimana? Kalau untuk kendaraannya mati kan di smartphone masih ada baterai ya, Pak. Dan masih terhubung dengan aki. Jadi kalau kendaraannya mati kita hanya bisa melacak. Hanya bisa melacak kendaraannya. Nggak bisa mematikan. Tidak bisa. Nyalain sirinenya? Bisa kalau untuk nyalain sirinenya masih bisa? Iya, masih bisa. Oh, sangat menarik. Karena kan sering ya kasus-kasus kita jumpai kendaraan itu dicuri dalam keadaan mati. Jadi diangkut, dimasukkan ke mobil box, kemudian ternyata kita bisa menemukan, kemudian dinyalakan sirinenya bisa. Oke. Tapi kan ada kasus lain, contoh kalau kita mematikan kendaraan secara tiba-tiba, kemudian kan bisa menyebabkan kecelakaan. Kalau itu kita akan mempelajari lebih lanjut. Atau ya untuk logika lah. Nah, nunggu mobilnya itu udah ya kalau di tol lah, itu kita tunggu dulu, jangan dimatiin dulu. Nanti kalau di tol kan menyebabkan kecelakaan beruntun malah. Berarti jadi kita tunggu dulu sampai cara nunggunya. Kalau nunggunya ya kita lihat di situsnya aja nanti. Bisa dilihat. Ya nanti kan real time. Kan real time ya, maksudnya dia sampai mana, berada di titik mana, jadi bisa kita lacak. Ya, bisa. Oke, jadi termasuk mungkin juga keadaan di flyover contohnya ya. Kan kalau kita hentikan secara mendadak ya, secara mendadak kan terjadi bahaya. Kalau kemudian Bima, kendaraan kita, naudzubillah min dzalik lah ya. kendaraan kita tercuri dan dibawa ke tempat yang tidak ada sinyal sama sekali. Kalau tidak ada sinyal itu ya satu-satunya cara cuman menunggu sinyal itu ada, Pak. Cuma pasrah banget ya. Jadi cuma menunggu sinyal itu ada. Iya, tapi kan sinyal ini pakai apa jaringannya? Kalau yang kita pakai itu 3G. Mengapa nggak 4G? Mengapa nggak 4G? Karena 3G itu kan ini, Pak, sudah terjangkau luas di seluruh Indonesia. Karena keterjangkauan ya. Jadi 3G itu lebih terjangkau dan luas stabil lah. Dan cukup stabil. Jadi kayaknya cukup sulit ya. Kayaknya pun daerah di Indonesia yang tidak ada sama sekali sinyal 3G pun cukup jarang. Ya, jadi ini jaraknya berapa kilometer, Bima? Bisa terlacak? Sampai luar negeri pun bisa. Iya. Tapi kalau gokil. Kalau sampai luar negeri bisa, tapi ya syaratnya sinyalnya harus ada juga. Iya. Oh, kendaraanku di Paris ternyata. Ya, dibanding yang dicuri dan cuma motor yang di mana harga untuk ke Paris itu lebih mahal dibanding motor tersebut. Lagi nih, siapa yang mau bawa motor sampai ke Paris? Sampai bisa sampai ke luar negeri ya. Ya, jadi cukup menarik. Jadi kita bisa melacak sejauh apapun ya. Iya. Jadi contoh ada motor ya, jangan pakai motor saya lah ya. Ada motor hilang. Kemudian ternyata motornya sudah di luar provinsi itu bisa. Contoh kita ada di Karanganyar, dan motor kita ada di Majalengka contohnya. Iya. Bisa terlihat di map. Bisa kalau ada sinyal. Selama ada sinyal ya. Sinyalnya sana ada sinyal bisa. Oke, jadi cukup menarik ya. Ini adalah alat pelacak kendaraan yang hilang dan ditemukan oleh siswa kelas 9 SMP Muhammadiyah Darul Arkom Karanganyar, berasal dari hobinya mengotak-atik HP, ketertarikannya terhadap, kamu tertarikan terhadap apa tuh? Elektronik ini berarti namanya atau apa? Teknologi terapan. Oke, dan dukungan dari keluarga yang sangat luar biasa juga. Jadi maka si Bima ini dengan ketelatenan mampu menciptakan sebuah alat yang menarik. Tapi kita masih akan tanya
beberapa hal. Gini loh Bim, kan ada edukasi tuh, ada pengetahuan bahwa kalau nyimpen nantinya kan HP kan, alat trackingnya HP kan, nyimpen HP di motor lah katakan, di motor kan cukup berbahaya. Nah terus gimana packagingnya? Kalau untuk packaging kita tidak ini Pak, ya nggak mempersalahkan itu. Ya kok lepas tangan? Kayak lepas tangan. Lepas tangan. Kalau untuk packaging kan kita tidak memikirkan, tetapi itu jasa lain lah. Urusan jasa lain, oke. Nah, tetapi ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Nah, yang pertama, warna harus sesuai yang ditempati. Warna apa? Warna smartphone-nya. Warna, oke. Jadi warna tempat atau warna komponennya nanti harus sama dengan yang ditempati di kendaraannya. Ya. Baik itu roda 2 maupun roda 4. Ya. Oke. Yang kedua, aman atau tidak terlihat oleh pengendara. Jadi Nunggu sing duwe malah lali. Lagi alatnya ini. Oke, jadi tidak mudah terlihat oleh pengendara. Ya. Oke. Yang ketiga, terhindar atau terlindung dari guncangan maupun cuaca. Cuaca, apalagi di tempat kita ya, yang negaranya iklimnya hujannya kalau lagi datang seperti bulan-bulan ini yang cukup deras. Oke, jadi kalau masalah packaging, Bima belum memikirkan sejauh itu. Karena Bima kan baru konsen di masalah prototipe-nya. Ya. Ini pun kan prototipe ya, jadi masih butuh pengembangan lebih jauh lagi ya. Tapi adalah sebuah hal yang menarik ya, bahwa siswa kelas 9 bisa menciptakan ide yang sangat luar biasa ya, alat tracking ini. Pengembangannya Bima, ini kan secara pemanfaatannya kan dimanfaatkan untuk kendaraan, untuk melacak kendaraan yang hilang lah ya, roda 2, roda 4. Selain itu, kira-kira bisa digunakan untuk apa lagi? Kalau untuk selain itu bisa melacak ekspedisi atau ya kurir-kurir itu loh Pak. Jadi kan kalau misal ya saya jadi bos. Amin. Bos ekspedisi lah. Nah, tapi kok ini bawa paketnya kok lama banget, ini kemana aja. Nah, itu kan dipasangin itu dan kita bisa melacaknya. Oke, kok mampir neng warung. Dan itu kan kita bisa ini tahu histori perjalanan. Oke. Dari Google Maps. Jadi itu bisa pun digunakan oleh jasa ekspedisi ya, pengiriman barang. Biasanya ada komplain dari customer, barangnya nggak nyampe-nyampe, jadi bosnya itu bisa melacak ya, bisa melacak alatnya. Mungkin nggak Bima nanti alatnya lebih simpel lagi, ini kan cukup besar ya, maksudnya cukup besar. Mungkin nggak nanti alatnya bisa lebih sederhana lagi? Kalau untuk mungkin bisa. Mungkin bisa ya, tunggu kan pengembangan lebih jauh. Hanya menggunakan GPS dan nada dering. Oke, ini kan kita sudah menguliti alat yang ada di depan kita, diberi nama elang lawu, singkatan dari emergency electronic oh ini dua, electronic emergency lock automatic navigation guard. Nah, jadi elang lawu ya. Jadi kita sudah menguliti bagaimana cara kerja dan alat ini. Kemudian alat ini dibawa ke ajang Krenova, di mana Krenova itu ada berapa peserta, Bim? Tahu enggak? Maksudnya berapa peserta? Total pesertanya, semua peserta ada berapa? Kalau dulu itu kayak sekitaran 64 peserta ya. Itu kan masyarakat sama pelajar. Total itu, masyarakat sama pelajar 64. Kalau yang pelajar doang tahu nggak? Pelajar doang. Itu 34 ya. Bisanya kamu tahu angka itu 34? Dibagi 2? Enggak, kan kemarin kan ada itunya. Apa? Daftarnya? Iya. Oke. Jadi ada 34 peserta yang tingkat pelajar total. Jadi untuk tingkat pelajar dan masyarakat itu ada 64. Ya, kalau untuk pelajar saja itu ada 34. Baik itu individu maupun kelompok. Di mana dari 34 itu Bima berhasil mendapatkan peringkat 3. Jadi sangat membanggakan tentunya. Karena peringkat pelajar itu tidak hanya SMP ya Bima ya. Tidak hanya SMP. Termasuk juga SMA sederajat. Ya. Jadi kamu berkompetisi dengan SMA, SMK. Ya, jadi tidak hanya siswa SMP saja, tadi juga siswa SMA dan SMK seperti itu. Jadi sangat membanggakan lah bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya. Sekarang kita cerita pengalaman di Krenovanya dong Bima. Kamu presentasi di hadapan dewan juri.
Ya iyalah ya di hadapan dewan juri, masa di hadapan penonton voting ya. Di hadapan dewan juri. Dewan jurinya ada 3. Masih ingat nggak siapa saja? Nggak kenal satupun. Nggak kenal satupun ya. Tapi dari mana kamu tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Tapi yang jelas dewan juri yang ada itu adalah orang yang sangat kredibel di bidang teknologi, dosen ya. Otomatis dari dosen. Kamu presentasi. Kemudian waktu itu presentasinya modelnya gimana? Apakah semua peserta yang lain melihat atau bagaimana? Individu ya kayak semisal aku kan sendiri. Kalau saya sendiri bukan berkelompok. Nah kalau sendiri itu ya maju sendiri ke dalam ruang. Dalam ruangan. Di dalam ruangan itu saya mempresentasikan dan tidak dilihat satu orang pun, tapi dilihat hanya dewan juri. Dan Allah Subhanahu wa taala tentunya. Jadi dilihat dewan juri. Jadi di dalam satu ruangan dilihat dewan juri ya. Dilihat dewan juri dan tidak ada peserta yang lain ya. Jadi cukup rahasia secara teknik. Grogi enggak? Awalnya grogi, tapi kalau udah tengah-tengah itu kok groginya hilang. Yang bikin awalnya grogi kenapa? Ya karena suasana baru ya, di hadapan pada orang-orang baru, otomatis grogi. Yang bikin grogi apa? Takut salah jawab. Takut salah jawab. Lah gimana kan? Oke, pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan dewan juri ada yang tidak terjawab. Kalau untuk semua bisa. Alhamdulillah semuanya bisa ya. Tapi inilah ya yang alat yang kemudian diciptakan oleh Bima. Semoga cerita ini bagaimana kita bisa melihat bahwa apa yang Bima dapatkan itu berasal dari pertama tentu kreativitas yang dia miliki, didukung dengan keluarga yang sangat luar biasa ya. Bagaimana otomatis orang tua mendukung apa yang dilaksanakan atau dilakukan oleh Bima dan juga sekolah memberikan support yang sangat luar biasa untuk siswa-siswanya berprestasi di bidang apapun yang dia mau ya, yang dia tekuni ya. Maka semoga cerita kita pada hari ini memberikan inspirasi bagi siapapun yang melihat tayangan ini untuk lebih semangat lagi, terutama siswa-siswi SMP Muhammadiyah Darul Arkom Karanganyar. Silakan kalian bisa berprestasi di bidang apapun yang kalian tekuni ya. Kemarin kita sudah ngobrol dengan Alfia yang berprestasi di taekwondo. Kali ini kita ngobrol dengan Bima yang berprestasi di bidang teknologi terapan. Nah, tentu dan masih banyak siswa-siswa yang sangat luar biasa. Hasil jerih payahnya Bima mendapatkan juara 3. Nah, kemarin yang menyerahkan piala siapa, Bim? Pak Robert. Pak Robert, Pak Wakil Bupati langsung. Spill hadiahnya dong berapa? 3 ya. Jadi ada uangnya mau buat apa? Uangnya mau buat apa? Kalau udah SMK lah. Kalau udah SMK mau buat foya-foya? Enggak. Tabung dulu. Ditabung dulu. Wah ya Allah. Buat masa depan. Jadi adalah ya nominal penghargaan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Karanganyar melalui Baperlitbang. Karena waktu itu lomba ini di bawah naungan Baperlitbang Kabupaten Karanganyar yang tentunya itu bentuk penghargaan ya terhadap ide apa yang sudah Bima lakukan dan berkreasi di Krenova tahun ini. Dan itulah cerita kita hari ini. Bagi siapapun yang menyaksikan di sana, semoga bisa memberikan inspirasi, memberikan semangat untuk lebih aktif lagi, lebih berprestasi lagi dalam belajar dan menjalani kehidupan. Bagi siapapun di luar sana, terutama siswa-siswi SMP Muhammadiyah Darul Arkom Karanganyar yang ingin bergabung bersama kami, memiliki prestasi apapun di bidang apapun, atau ingin bercerita tentang buku yang sudah dibaca, atau menceritakan apapun, bisa menghubungi nomor yang tertera di deskripsi di video di bawah ini. Sampai bertemu di video-video inspirasi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.